Pada kesempatan ini akan aku tunjukkan ke teman-teman gimana cara merapikan data di dalam Microsoft Excel. Pada umumnya jumlah data yang terdapat di Microsoft Excel itu kan cukup banyak ya, terutama kalau kita bekerja di bagian administrasi keuangan. Namun terkadang data yang sangat banyak ini itu tuh memungkinkan kita ketika mengetikkan teks itu salah. Jadi maksud saya itu tidak sesuai. Jadi misalnya ada huruf kecil kemudian besar, jadi bisa diperhatikan misalnya tadi saya mengetikkan kecil kemudian ada besar, ada kecil lagi kayak gini. Nah, yang ingin saya tunjukkan pada kesempatan ini adalah gimana cara mengubah dari jenis font ini sendiri. Maksudnya fontnya mau dibuat kapital atau mau dibuat kecil semua atau dibuat kapital di awal kata misalnya. Nah, caranya kayak gimana? Caranya adalah menggunakan rumus. Jadi kalau kita menggunakan Microsoft Word, itu tinggal kita ubah di bagian font ini. Di sini nanti ada pilihannya. Tapi kalau di dalam Microsoft Excel itu tidak ada, karena memang dia didesain untuk pengolahan angka ya. Jadi yang pertama akan aku tunjukkan gimana caranya mengubah huruf ya itu menjadi huruf besar di awal kata atau dinamakan dengan proper case. Kalau di Excel namanya proper case. Nah, caranya kayak gimana untuk mengubah ini? Misal aku taruh di sini ya. Caranya adalah kita ketikkan dulu sama dengan, kemudian proper. Kayak gini. Oke, kemudian buka kurung teksnya, klik teksnya, tutup kurung, enter. Bisa dilihat, jadi dia jadi huruf besar di awal dari kalimat. Selanjutnya, jika teman-teman ingin dia itu huruf kapital semua misalnya. Nah, di nama Suroso ini hurufnya kapital semua. Caranya kayak gimana? Caranya sama dengan, tapi teman-teman gunakan yang dinamakan dengan uppercase. Jadi ketikkan aja uppercase kayak gini, buka kurung. Oke, nggak usah kasih case ya, upper aja, buka kurung. Kemudian teksnya, tutup kurung, enter. Nah, bisa dilihat dia jadi kapital semua kayak gini. Kemudian di sini nih, misalnya nih, Maman ini mau dia hurufnya kecil semua. Caranya sama dengan, kemudian kita gunakan dinamakan dengan lower. Ketikkan aja lower, buka kurung, klik untuk sel Maman, tutup kurung, enter. Bisa dilihat dia hurufnya kecil semua. Nah, ini bisa diterapkan langsung aja ke sini. Kemudian misalnya nih, aku pakai yang ini. Oke, jadi dia udah langsung berubah kayak gini. Terus ini aku copy. Langsung aku copy di sini misalnya. Nah, kita paste values-nya. Nah, jadi kayak gini. Jadi teman-teman kalau ingin mengcopy data, mau di paste, kalau ada rumusnya, itu ketika kita copy, saat kita meletakkannya di sini atau mau kita paste, itu klik kanan, pilih paste optionnya, pilih yang values kayak gini. Kalau kita pilih paste biasa, dia akan rumusnya itu jadi ref atau salah kayak gitu. Kalau udah, ini bisa kita delete. Nah, itu tadi adalah untuk merapikan dari kalimatnya. Selanjutnya, misalnya nih teman-teman ingin memberikan keterangan di dalam tabel kita. Jadi misalnya di jumlah barang ini mau diberi keterangan, misalnya ini kan penjualan cat ya, misalnya kaleng, misalnya 15 kaleng. Nah, caranya tuh kayak gimana? Ini kita klik dulu selnya, kemudian kita tuh pergi ke bagian sini, bagian home, kemudian number. Di bagian number ini bisa dipilih yang bagian sini, tanda ini akan muncul kotak dialog format sel seperti ini. Nah, kita bisa ubah di sini. Caranya kita pilih yang bagian custom, oke. Kemudian kita letakkan di bagian yang paling bawah ini. Kita akan ubah dari jenis ini. Jadi kita tambahkan kata. Jadi misal ini klik paling atas 0, kemudian ini ditambahkan kata di sini. Kasih spasi, kemudian kasih petik, kita tuliskan kaleng.
seperti ini. Petik lagi. Kita bisa lihat di sini udah berubah ya jadi 16 kaleng, berarti udah benar. Kemudian oke. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal ditarik aja ke bawah. Bentar. Di blok, kemudian diatur di sini, diubah jadi custom, pilih yang tadi kaleng. Kita carinya di paling bawah. Nah, kayak gini. Kemudian oke aja. Nah, dia udah berubah jadi kaleng semua kayak gini. Nah, begitu juga ketika kita ingin memberikan keterangan yang lain. Misalnya unit atau buah atau bebas ya. Itu tinggal kita tambahkan di situ tadi di bagian custom. Kemudian kalau ingin menambahkan rupiah di dalam data kita di Excel, caranya di blok aja kayak gini. Kemudian tinggal pilih yang di sini nih. Ini udah langsung otomatis jadi rupiah. Ini dinamakan dengan accounting khusus untuk rupiah. Atau teman-teman ingin cara yang lain, jadi blok kayak gini. Terus kita pilih yang di sini tadi. Kita pilih aja yang accounting. Nah, pilih yang RP atau pilih yang currency. Currency itu lebih ke yang lebih lengkap, ada desimalnya kayak gitu. Jadi pilih lagi sesuai kebutuhan. Kemudian misalnya ini aku pilih oke. Jadi ini adalah untuk memberikan tanda titiknya ini udah lengkap apa belum. Kemudian misalnya nih ini aku kasih rupiah dulu. Teman-teman ingin menambahkan koma 00 di sini misalnya di total harga. Nah, caranya kayak gimana? Di blok dulu. Kemudian di bagian sini nih, di bagian number itu ada 2. Di sini tuh untuk menambahkan yang ini, yang tanda panah ke kiri itu untuk menambahkan angka desimal di sini. Kayak gini, jadi tambah 2 desimal. Kalau untuk mengurangi berarti yang di sini. Kayak gini. Jadi sesuaikan lagi dengan kebutuhan dari teman-teman. Oke, kemudian ini udah semua nih, udah aku ubah. Itu tadi adalah untuk cara merapikan data di dalam Microsoft Excel. Jadi terkadang saat kita mengerjakan sebuah laporan misalnya ya, kayak tadi untuk ubah jenis huruf itu kita nggak tahu caranya kayak gimana. Kita tidak perlu menghapus dan mengetik ulang seperti itu tadi. Caranya adalah memasukkan rumus tadi untuk proper case, berarti dia huruf besar di awal kata, kemudian ada upper case atau kita masukkan upper tadi adalah untuk dia jadi kapital semua, atau pilih yang lower tadi untuk yang dia hurufnya jadi kecil semua. Atau teman-teman ingin menambahkan tadi keterangan, berarti tinggal ditambahkan di bagian number sini kayak gitu. Baik, itu tadi adalah cara merapikan data di dalam Microsoft Excel.